Saudara, satu persatu ajudan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo yang menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua berbalik arah menentang semua skenario sang jenderal polisi bintang 2 itu. Kami akan paparkan sejumlah fakta yang membuat para ajudan melawan. Seperti diketahui, pada 8 September 2022 lalu, salah satu ajudan Ferdi Sambo, yaitu Bribka Riki Rizal, mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP dalam kasus pembunuhan Yosua. Kami akan bandingkan sejumlah fakta penting dalam BAP awal yang menjadi skenario Sambo serta BAP baru yang diubah Riki Rizal. Pada BAP awal, Bribka Riki Rizal mengaku ada pelecehan kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Lalu Riki juga mengaku kejadian di Duren 3 merupakan kejadian tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Pada BAP awal, Riki juga mengaku bersembunyi di balik kulkas saat terjadi peristiwa tembak-menembak. Sedangkan pada BAP Riki yang baru, ia menyatakan tidak tahu ada pelecehan yang dilakukan Yosua di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Lalu Riki mengakui adanya perintah dari Sambo kepada Eliezer untuk menembak Yosua. Riki juga mengaku saat Yosua ditembak ada panggilan masuk di alat komunikasinya sehingga dirinya tidak melihat saat Yosua ditembak. Skenario itu kan pengakuannya adalah ada peristiwa penembakan ya antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Tapi kalau misalkan sekarang kan karena sudah jujur itu tidak ada penembakan, ada peristiwa penembakan terlebih dahulu antara Joshua dan Baradae ya. Keterangannya sama, artinya sudah tidak ada tembak-menembak, yang berbeda hanya soal tembak-menembaknya saja atau hal lainnya juga? Iya, tembak-menembak itu sih, peristiwa tembak-menembak. Tidak ada tembak-menembak itu yang katanya ibu teriak atau apa itu enggak ada. Lalu siapa yang membuat Riki akhirnya mau jujur menceritakan fakta sebenarnya dan mengubah BAP-nya? Tentu saja keluarganya. BAP ini diubah setelah saat bertemu adik dan istrinya, Riki diminta untuk jujur. Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya, dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang RR gitu. Setelah mengubah BAP, Riki pun membeberkan kejadian sebenarnya di rumah dinas Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah 1 hari sebelum Yosua dibunuh. Kami rangkum fakta yang diungkap Riki. Pada tanggal 7 Juli 2022, sekitar siang hari Riki pergi ke sekolah untuk mengantarkan kebutuhan anak Ferdi Sambo. Setelah sampai sekolah, Riki diminta kembali ke rumah karena ada barang yang tertinggal. Namun saat hendak kembali ke sekolah, Barada Eliezer ditelepon istri Sambo, Putri Chandrawati, dan meminta untuk kembali ke rumah. Saat kembali ke rumah, Riki menjumpai atau mendapati lantai 1 rumah Sambo kosong. Riki pun akhirnya naik ke lantai 2 rumah dan mendapati Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, sedang menangis. Riki pun sempat melihat ke dalam kamar Putri dan melihat Putri berbaring di kamar. Saat ditanya Riki, Putri pun malah menanyakan keberadaan Yosua. Riki sempat memanggil Yosua untuk menemui Putri. Namun saat Yosua hendak menemui Putri di kamarnya, asisten rumah tangga keluarga Sambo lainnya, yaitu Kuat Ma'ruf, menghadang Yosua sambil memegang sebilah pisau. Untuk menghindari pertengkaran, Yosua pun akhirnya kembali turun ke lantai 1 diikuti Riki. Riki pun sempat bertanya kepada Kuat Ma'ruf, kenapa tegang dengan Yosua? Kuat hanya menjawab, Yosua naik ke lantai 2 seperti sambil berlari. Lalu untuk mencari duduk perkara, setelah bertanya pada Kuat, Riki pun bertanya kepada Yosua, ada apa dengan Kuat? Yosua pun hanya menjawab, saya nggak ngerti Om Kuat marah-marah. Riki sudah berkata jujur, tapi ini tidak menjamin dirinya bebas
dari hukuman. Dari ilustrasi animasi 3 dimensi yang dibuat Polri, sangat jelas bahwa Bribka Riki membantu proses pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mulai dari mengantarkan tersangka lain hingga menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan tersangka Barada Richard Eliezer atas perintah Irjen Verdi Sambo. Bribka Riki pun menyaksikan ketika Verdi Sambo berupaya merekayasa dan menutupi kejadian sebenarnya dari pembunuhan Yosua saat Sambo menembakkan pistol ke dinding rumah agar seolah-olah yang terjadi adalah peristiwa tembak menembak. Setelah penembakan itu saudara RR itu dia melihat memang pada saat saudara Richard menembak gitu ya. Kemudian ada jeda masuk ke HT-nya. Setelah beberapa kali tembak, dia tidak tahu persis berapa kali ya, berapa 3 kali 5, ada masuk ke HT, dia berbalik arah keluar melihat siapa yang melapor. Ternyata teman ajudan yang lain yang bernama Romer. Kemudian ternyata Romernya nggak muncul mukanya, mungkin masih agak di tikungan di tembok. Akhirnya dia balik lagi. Dia balik memang di samping dapur itu ada lemari es yang tinggi gitu. Sehingga pada saat dia berbalik, yang dia lihat si RR sudah selesai, Richard sudah selesai. Tetapi dia juga melihat Pak Sambo melakukan tembak-tembak dinding gitu. Dan saudara, inilah adegan 61C rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi pemberatan posisi Bribka Riki dalam kasus pembunuhan Yosua. Dalam adegan 61C ini tampak Bribki Rizal menjemput Brigadir Yosua yang sedang menelepon dan berada di pekarangan rumah untuk diajak masuk ke dalam rumah untuk dieksekusi oleh Barada Richard Eliezer atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di adegan setelahnya, asisten rumah tangga keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf, bertemu dengan Bribka Riki dan Brigadir Yosua di garasi rumah yang kemudian masuk ke ruang tamu rumah di mana disitulah penembakan terhadap Yosua dilakukan. Lalu siapa sebenarnya Bribka Riki Rizal? Memiliki nama lengkap Riki Rizal Wibowo, pangkat Brigadir Kepala yang disandangnya merupakan pangkat tertinggi dalam jajaran pangkat Bintara Polri. Bribka Riki berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Ia pernah bertugas sebagai anggota Satuan Lalu Lintas Polres Brebes. Dan disinilah kedekatan Riki dengan Verdi Sambo dimulai. Pasalnya, Irjen Verdi Sambo sempat menjabat sebagai Kapolres Brebes pada tahun 2013 hingga 2015. Kedekatan itu berlanjut hingga Verdi Sambo menjabat Kadif Propam Mabes Polri. Pada tahun 2021, Verdi Sambo meminta secara khusus agar RR di BKO-kan dari Polres Brebes ke Divisi Propam. Surat perintah BKO ini dikeluarkan oleh Polda Jateng pada 9 Februari 2021. Namun rupanya tidak hanya Riki yang mengubah BAP dalam kasus ini. Sebelumnya ajudan Verdi Sambo lainnya yaitu Barada Eliezer telah lebih dulu mengubah BAP. Kami akan kembali bandingkan BAP awal Eliezer dengan BAP yang diubah. Pada BAP awal, Eliezer mengakui ada pelecehan kepada istri Sambo di rumah dinas Duren 3. Lalu untuk melengkapi skenario tembak-menembak antara Eliezer dan Yosua, Eliezer diminta mengakui Yosua lah yang menembak lebih dulu sehingga terjadi tembak-menembak dengan dirinya sebagai upaya pembelaan. Namun pada BAP yang baru, Eliezer mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa pelecehan kepada Putri Chandrawati di Magelang. Eliezer juga mengaku bahwa dirinya diperintah Verdi Sambo untuk menembak Yosua. Eliezer pun bersaksi bahwa Verdi Sambo menjadi penembak terakhir Yosua setelah dirinya. Saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat
almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saudara Barada Eliezer sudah mengajukan diri menjadi penguak fakta alias justice kolaborator. Namun Bribka Risi merasa bahwa belum perlu menjadi justice kolaborator. Kini Ferdi Sambo seolah makin tersudut. Skenario yang disusun Sambo untuk menutupi kasus Yosua hampir semuanya rontok. Mengapa saya katakan hampir? Karena publik menganggap fakta-fakta pengadilanlah yang dianggap publik mampu merontokkan semua skenario yang dipakai Sambo untuk menutupi pembunuhan Yosua.